Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat HNI semua dimanapun berada, juga pada sobat-sobat halalpreneur yang alhamdulillah hari ini sudah bergabung ya bersama di Zoom pada agenda rutin kita, insya Allah di tiap Rabu pukul 13.30 sampai 14.30 kita akan belajar tentang lebih dalam mengenal produk HNI. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu ya, kita edisi kali ini tidak membahas satu jenis produk, tapi kita karena pekan depan insya Allah kita sudah menunaikan ibadah puasa. Insya Allah di hari Rabu ini saya akan coba kupas tuntas tentang apa nih persiapan kita selama bulan Ramadan ini, terutama apalagi ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu pasti udah mulai dari pekan ini nih ya, emak-emak udah mulai apa aja nih menu berbukanya, sahurnya, dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesehatan kita selama Ramadan, karena ibadah yang luar biasa bisa nanti akan kita jalankan saat berpuasa ya, dengan optimal pastinya dengan kondisi fisik kita yang sehat. Jadi mudah-mudahan ya Allah, semua buat teman-teman yang saat ini bergabung, jika ada yang belum sehat, yang masih ada sedikit-sedikit meriang, semoga segera Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan yang sehat terus diberi kesehatan ya, dan mudah-mudahan kita bersama-sama di bulan Ramadan nanti semua sehat ya sampai 1 bulan penuh. Begitu juga dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sebelumnya gimana hari ini, udah pagi-pagi udah konsumsi apa aja? Nah, ada yang udah ngopi pastinya, ada yang udah ngeteh. Nah, kalau saya tadi pagi ini udah ngopi 2 kali karena tadi ada tamu ya, jadi pagi-pagi kemudian ngopi lagi. Tapi alhamdulillah hari ini saya ditemani teh aja, ngeteh, karena kayaknya agak-agak dingin, jadi saya pakai teh Janati. Udah pada nyobain belum nih Janati? Janati itu enak banget, boleh yang cold, boleh yang hot. Ini juga bisa salah satu menjadi pilihan kita nanti selama Ramadan nih teman-teman ya. Jadi kalau saya kan biasanya momen buka puasa tuh suka suguhan teh ya di awal ya, teh hangat. Nah teman-teman bisa pilih, ada Janati hot, ada Janati cold, atau ada teh centella yang pekan lalu kita bahas. Nah pekan lalu kita juga udah bahas beberapa herbal lainnya. Mudah-mudahan teman-teman udah simak semua. Yang belum atau yang mungkin nanti mau ngisi HS, materinya mau tentang pegagan misalnya, atau tentang gamat, atau tentang spirulina, boleh nonton lagi sambil oh iya nanti yang saya jelasin apa ya sama mitra-mitra. Nah lebih cakep lagi ditambahin dengan demo produk. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi ya tentang demo produk. Kalau ngejelasin HNI Health demonya kayak gimana, kalau ngejelasin ini nih Vibe Drink kayak gimana gitu. Nanti mudah-mudahan ada lagi nih serinya ya teman-teman, stay tune aja. Pokoknya nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu, mengenal lebih dalam tentang produk-produk HNI. Iya Mas Hasan, boleh saya dibantu slide hari ini ya. Nah, ini slide yang sebenarnya sudah saya sempat sampaikan di agenda Grand Home Sharing ketika halalpreneur ngadain ya di Sabtu lalu. Nah beberapa dan Japri, Bu Nur online-nya dong gitu. Saya mau nyampein juga di kelas HS saya, boleh banget. Jadi insya Allah hari ini saya bahas ya kurang lebih 30 menit lah ya. Nanti sambil 30 menit berikutnya kita akan sesi tanya jawab. Boleh yang mau tanya-tanya, apalagi terutama sekitar gimana nih sehat selama Ramadan. Oke? Silakan Mas. Kenal lebih dekat. Alhamdulillah ya udah pada kenal semua insya Allah. Ya, alhamdulillah saya dikaruniai 6 orang anak ya teman-teman ya. 8 harusnya ya, tapi 6 yang lahir, 6 yang lahir ya, yang hidup 6. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa, tujuan kita ya pastinya makin banyak menyebar manfaat buat banyak orang. Next Mas Hasan. Oke, kita langsung ke materi aja sepertinya ya. Ya, Masya Allah teman-teman, kalau ngomongin Ramadan pasti kita sudah mulai persiapan ya dari 1 bulan sebelumnya. Kalau yang belum, bismillah, 1 pekan ini ya menjelang kita mau puasa, yuk kita persiapan yuk, mulai dari kesehatannya, mulai dari apa nih yang harus kita rapi-rapi, ibadah apa nih yang mau kita di bulan Ramadan mau kita tingkatkan gitu, karena memang Masya Allah ya Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Jadi Masya Allah, Allah karuniakan 1 bulan dalam 1 tahun ya, di 12 bulan, 11 bulan kita di 1 bulan ini, bulan Ramadan, yang ternyata Allah kasih untuk limpahan rahmat, limpahan
karunia-Nya Allah gitu ya. Kemudian kita kalau melakukan ibadah dapat berkali-kali lipat, Masya Allah, ampunan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya gitu ya, setan-setan dibelenggu, Masya Allah, pokoknya banyak banget. Nah, ternyata di bulan Ramadan ini juga Allah berikan satu kesempatan untuk kita, yaitu memperbaiki kondisi kesehatan kita. Masya Allah ya, jadi 30 hari ini ternyata juga momen kita untuk sehat. Kok bisa? Karena memang ternyata sudah banyak teman-teman ya, bunda ayah bunda, penelitian-penelitian yang dilakukan bahwa ternyata puasa ini sangat bagus untuk kesehatan kita. Nah, nanti kita akan sambil bahas nih. Oke, ternyata sehat itu apa sih, puasa dan kesehatan. Nah, ini beberapa penelitiannya bahwa ternyata nih di beberapa peneliti gitu ya, ini bahwa ternyata kalau setiap manusia berpuasa ia tidak akan sakit gitu, malah justru semakin sehat gitu. Bahkan orang yang sakit sekalipun ketika berpuasa, insya Allah penyakitnya akan hilang. Masya Allah, kok bisa ya? Nah, ternyata ada Bu yang namanya reaksi terjadi yang namanya autopagi. Nanti kita bahas. Oh, ternyata rahasianya itu gitu ya. Jadi racun-racun dalam tubuh kita justru di 1 bulan ini tuh waktunya beberes, bebenah, mengeluarkan semua toksin-toksin yang ada pada tubuh kita. Yang mungkin kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, kayaknya gimana gitu ya, kalau mau puasa tuh bawaannya berat gitu ya. Udah puasa, udah sahur, udah setengah hari, ternyata kita ada acara, ada pertemuan yang mengharuskan makan-makan. Kadang kita nggak enak ya kalau ngelanjutin puasa gitu. Nah, tapi ya akhirnya Masya Allah, jadi banyak banget cobaannya. Padahal Allah berikan, alhamdulillah Allah berikan 1 bulan bareng-bareng kita berpuasa. Jadi semangat ya Bu ya. Nah, ini manfaat puasa ya. Mulai dari membantu hati dan ginjal, karena memang 2 organ ini yang bekerja sangat luar biasa untuk mendetoks racun-racun dalam tubuh kita. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini liver dan ginjal kita itu sangat luar biasa ya, terjadi proses pembuangan yang racun yang banyak dari dalam tubuh kita dibandingkan dengan hari-hari biasa. Maka alhamdulillah insya Allah livernya makin sehat, ginjalnya makin sehat. Kemudian juga yang mungkin punya simpanan simpanan apa tuh Bu ya? Bukan simpanan yang dalam berangkas, bukan ya, tapi simpanan glukosa dalam tubuh kita ya. Mungkin yang gula darahnya tinggi, kok gula darah saya tinggi nggak turun-turun, tapi kalau puasa insya Allah nanti akan mengalami penurunan gula darah. Masya Allah, yang nggak bisa nahan nyemil-nyemil, alhamdulillah di bulan Ramadan Bu, insya Allah kita nggak akan nyemil-nyemil ya gitu, karena memang semua orang nggak ada yang nyemil, jadi kita nggak kepingin nyemil gitu. Jadi udah sangat terbatasi ya asupan karbohidratnya, plus lagi akhirnya membakar gula-gula atau bahkan simpanan lemak ya. Jadi simpanannya, kalau simpanan emas bagus ya Bu, ini simpanannya lemak nih Bu ya. Jadi lemaknya itu nanti akan dikeluarkan, dibakar dan akan dikeluarkan ketika kita berpuasa. Masya Allah ya. Dan juga menurunkan kadar kolesterol, terutama kadar kolesterol jahat atau LDL trigliserid 2. Ini PR banget kalau kita biasanya mau nurunin kadar kolesterol, karena kalau anak-anak kan kolesterol juga terproduksi, tapi kan kolesterolnya memang kolesterol yang baik gitu. Nah, kalau pada kita biasanya yang udah numpuk gula, numpuk lemak, nah biasanya nanti akan justru yang tercipta ini akhirnya kolesterol yang justru sangat tidak baik untuk tubuh, yaitu LDL dan trigliserid ya. Biasanya itu Bu PR-nya Bu ya. Terus apa lagi nih? Nah, manfaat puasa juga berfungsi sebagai regeneratif gitu ya. Jadi nanti akan banyak proses-proses perbaruan pada sel-sel tubuh kita. Masya Allah, itu yang akhirnya bisa meningkatkan yang namanya sistem imun. Itu yang kenapa orang lagi sakit kayaknya makin sehat ketika puasa. Nah, ini salah satunya. Juga yang paling penting nih, ketika proses itu mau kita terjadi, jadi ada syaratnya, nggak cuma puasa aja, tapi juga harus ketika berbuka itu makanannya harus benar-benar dikondisikan. Jadi tidak makanan-makanan yang, nah biasanya Bu ya, kepingin banget nih, lapar mata ya, apa yang dilihat pinginnya dimakan nanti pas buka. Akhirnya kita nggak bisa ngerem, akhirnya makan apapun, terutama yang manis-manis, terutama yang es, goreng-gorengan, berminyak, berlemak. Nah, akhirnya yang harusnya tubuh bersih-bersih, udah bersih-bersih sih, terjadi proses bersih-bersihnya ketika jam 12 sampai jam 6. Tapi begitu buka puasa, Masya Allah banyak banget yang dikonsumsi, sehingga akhirnya satu malam semalaman juga nggak terjadi perbaikan. Itu yang akhirnya
ya udah jadi kesehatannya kayak stuck aja. Padahal ini 1 bulan yang penting juga untuk kesehatan kita, untuk waktunya kita memperbaiki kondisi tubuh kita. Oke, next. Oke, oh suaranya nggak ada. Jelas ya, udah mulai jelas. Oh, alhamdulillah udah jelas ya. Oke, suara bagus. Mungkin teman-teman ini kali ya, yang sinyalnya biasanya ya, sinyalnya kalau yang blur gitu tuh suaranya kadang masuk kadang enggak, biasanya sinyal Bon. Boleh digeser dikit gitu ya, atau boleh wifi-nya dinyalain gitu. Nah, ini teman-teman yang mungkin wajib teman-teman tahu ya, ada proses yang terjadi selama kita berpuasa, namanya proses autopagi. Nah, apa sih ini yang tadi kok bisa detox, terjadinya detoksifikasi ketika lagi berpuasa? Kok bisa terjadinya pembakaran lemak, pembakaran gula? Kenapa ya? Nah, ini ternyata ada namanya proses yang disebut dengan proses autopagi. Ini sebenarnya berawal dari penelitian ya, peneliti dari Jepang. Itu kalau nggak salah tahun 2016 teman-teman ya. Itu autopagi itu artinya tuh kalau di secara molekular cell ya, itu namanya memakan diri sendiri. Serem dong ya. Tapi ini ternyata proses autopaginya adalah proses autopagi yang sangat baik untuk tubuh kita. Yang dimakan itu adalah sel-sel yang rusak gitu, yang justru memang harusnya tuh dibuang, harusnya dimusnahkan, tapi selama ini nggak bisa karena tubuh kita nggak ada waktu untuk bersih-bersih, karena selalu terjadi yang namanya mencerna makanan yang masuk. Nah, jadi ketika proses autopagi ini dalam tubuh itu terjadi memperbaiki sel-sel, memakan sel-sel yang sudah tua, rusak, itu kemudian ya udah memang udah hancur ya, dimakan oleh tubuh sendiri. Nah, dan kemudian dia nanti akan dikeluarkan ya tadi melalui 2 organ utama kita tuh, yaitu liver dan ginjal. Masya Allah ya, sehingga akhirnya ketika yang rusak-rusak udah pada hilang, maka sel-sel baru tadi yang memicu tumbuhnya sel-sel baru, yaitu akhirnya karena yang istilahnya yang udah rusak dibuang, maka dia bisa masuk nih, maka dia bisa tumbuh nih yang baru-baru lagi. Itu seperti itu, atau namanya disebut dengan regenerasi ya teman-teman ya. Boleh next Mas Hasan. Ya, nah proses autopagi ini ya, kenapa sih bisa terpicu ketika lagi puasa? Nah, ini teman-teman mungkin ingat. Nah, kalau biasanya nih proses yang terjadi ketika kita biasa nih, hari biasa, itu kan kita proses mencerna makanan itu kurang lebih 8 jam gitu ya, baru tercerna. Contoh, teman-teman sarapan jam berapa? Sarapan jam 8 pagi misalnya nih ya, jam 8 pagi, jam 8 pagi mah kesiangan ya, jam 7 pagi ya biasanya udah sarapan ya. 7 pagi perlu berapa jam teman-teman? 8 jam baru tercerna, berarti kurang lebih jam 14-an ya, jam 14-an. Jam 15 baru kelar nih, jam 15 tubuh baru selesai mencerna yang makanan tadi pagi, yang tadi pagi jam 7. Sampai jam 12, bahkan kadang jam 11 ya, udah keroncongan kan ya, aduh udah lapar gitu ya, udah lapar lagi, akhirnya kita jam 12 makan siang kan, padahal prosesnya yang tadi pagi aja baru selesai nanti jam 3, tapi jam 12 udah masuk makanan, kita makan jam 12 baru kelar sekitar jam 20 kan, 18, 19, 20 nih, baru jam 20 atau jam 8 malam baru selesai itu nanti yang proses tadi siang. Tapi proses yang tadi siang belum selesai, kita biasanya udah makan malam lagi, karena makan siang jam 12, habis maghrib udah lapar bu. Ya enggak? Nanti kita makan lagi jam 7. Kalau ya jam 7 ya, biasanya aduh udah lapar, sore-sore ada abang somai lewat, langsung deh ya makan somai batagor, atau ada mie ayam, atau ada apa, pokoknya udah lapar, sore-sore jam 5 udah makan lagi. Belum kelar padahal jam 8. Jam 5 udah ngemil, nyampe rumah jam 9 lapar bu. Ya, jam 9 makan lagi. Akhirnya Masya Allah tubuh kita nggak ada berhentinya untuk mencerna makanan-makanan yang masuk selama dari jam 7 pagi tadi sampai kemudian ada yang makan sampai jam 9 malam. Itulah kenapa kalau dokter bilang, Bu, makan paling malam jam 7 jam 8 ya, jangan terlalu malam, apalagi jeda setidaknya 3 jam sebelum tidur, karena memang kasihan Bu, tubuh kita pas tidur yang harusnya terjadi proses regenerasi ini nggak terjadi, karena memang masih mencerna makanan yang tadi makan malam. Apalagi yang suka begadang nih, ketahuan kan. Biasanya saya kalau begadang mantengin Afu ya Bu ya, itu biasanya jam 10 malam, jam 11 malam udah lapar ya, cari sesuatu yang bisa dimakan.
Sebenarnya sih bagusnya makan yang mudah dicerna. Apa sih yang mudah dicerna? Buah dan sayur. Tapi kadang nggak nampol ya. Lebih nampol ada mie and mie gitu, kita makan mie and mie. Atau wah ada abang nasi goreng lewat nih, tek tek tek, kita makanlah nasi goreng ya. Kayaknya banyak nih yang kayak gini ya. Boleh komen ya. Saya kayak gitu Bu Nur. Nah itu luar biasa. Memang itulah kegiatan kita sehari-hari, tapi kan nggak setiap hari ya Bu ya. Nah ini kalau yang setiap hari istighfar nih Bu ya, astagfirullahaladzim. Itu yang akhirnya menyebabkan tumpukan gula kita makin tinggi, tumpukan lemak kita makin tinggi, ya gula darahnya naik, tensinya naik, kolesterolnya naik. Masya Allah, asam uratnya juga akhirnya purinnya itu juga mengendap di sendi-sendi. Asam urat juga tinggi. Jadi udah tahu ya Bu ya penyakitnya karena apa. Nah di situ ketika terjadi Ramadan, puasa, bulan Ramadan kita berpuasa, kita makan paling terakhir jam berapa Bu? Jam 4 pagi. Masya Allah, jam 4 kita udah ya setengah 5 udah azan ya. Jam 4 kita udah kelar nih sahur. Nah akhirnya jam 4 kita udah makan berat. Kemudian berarti terakhir 8 jam kemudian tubuh kita udah selesai mencerna. Jam berapa tuh? 4 tambah 8, jam 12 siang. Jam 12 siang kondisi kita lagi ngapain Bu? Lagi lapar-laparnya ya. Aduh lagi lapar-laparnya, lagi lemes-lemesnya. Itu yang terjadi karena memang proses tubuh kita udah selesai mencerna. Nah ketika sudah mencerna selesai, kan udah nggak ada makanan lagi nih yang masuk. Makanan nggak masuk, minuman nggak masuk, kalori nggak ada yang masuk juga kan. Maka disitulah akhirnya tubuh kita terjadi proses yang namanya tadi autopagi, memakan sel-sel yang rusak, sel-sel yang sudah hancur, yang memang udah nggak jelas ini ya harusnya dikeluarin, dia nggak jadi mengendap, tapi dia kemudian dihancurkan, dimakan oleh sel-sel yang sehat karena habis kan makanan yang tadi, akhirnya dikeluarkan bersamaan dengan proses liver membersihkan darah, ketika ginjal juga mengeluarkan kotoran dalam bentuk air seni gitu ya, maupun dalam bentuk kotoran-kotoran kita, jadi keringat juga termasuk. Masya Allah, jadi subhanallah jam 12 sampai jam 6 itu terjadi proses autopagi. Berapa jam tuh Bu? 6 jam Bu, lumayan tubuh istirahat gitu. Kalau mak-mak nih biasanya ya mak, bener nggak nih mak? Kalau mak-mak kalau sibuk terus kan ya, nggak sempet beres-beres yang aneh-aneh ya, cuma nyapu ngepel doang. Tapi kalau ibu-ibu misalnya, ada waktu setengah hari kosong nih, udah selesai semua, cucian udah, setrikaan udah, nyiapin makan udah, anak-anak belum pulang sekolah, biasanya beres-beres ya mak. Biasanya kita beres-beres. Lemari si kakak, lemari si adik banyak banget nih bajunya nggak jelas berantakan, kita beresin. Yang nggak berguna barang-barangnya kita apain Bu? Kita packing, kita buang-buangin. Yang masih bagus-bagus biasanya saya masukin ke kardus-kardus di label. Nanti kalau bisa dibuat ini ya, buat disumbangin gitu. Yang udah jelek-jelek kita buang. Itu Masya Allah, itu kerjaan kita ketika kita nggak full. Oh iya. Nah, sama tubuh kita selama ini nggak berhasil untuk melakukan proses autopagi karena nggak pernah berhenti memproses. Itulah akibatnya tadi ya, banyak penyakit dalam tubuh kita. Nah alhamdulillah di Ramadan ini Allah kasih momen tubuh kita untuk beres-beres, untuk detox, untuk memperbaiki tubuh kita. Masya Allah, mudah-mudahan itu terjadi Bu, karena ada syaratnya setelah mendukung. Jadi autopaginya sih terjadi tadi ya jam 12 sampai jam 6. Tapi ketika kemudian kita habis buka segala macam dimakan, nah itu dia yang jadi masalah. Akhirnya Masya Allah ya, akhirnya gulanya naik lagi karena makan sirup, minum sirup ya, karena enak banget nih sirup dicampur buah-buahan, seger banget gitu. Apalagi es dingin-dingin ya, aduh, ditambah lagi terus ada puding, ini ada lagi gorengan lontong, nah itu sih umum ya. Pokoknya semua udah masuk akhirnya. Nah itu dia luar biasanya. Maka akhirnya proses autopaginya jadi tidak terlalu dominan. Maksudnya tidak dominan, jadi nggak terlalu berasa oleh tubuh kita. Makanya apa sih yang harus kita lakukan menjaga proses ini tetap terjadi dan kemudian tubuh kita makin sehat. Di malam hari justru juga terjadi perbaikan, regenerasi. Maka kita pilih-pilih makanan yang harus kita makan dan pastikan asupan mineral, kalsium, air, buah, serat itu terpenuhi dengan baik. Ya, karena kadang-kadang kan kita kepengennya cuma makan sedikit ya, apalagi kalau saya tuh kalau habis buka puasa habis kurma, sholat, terus nanti mau makan nih, baru makan sedikit aja kayaknya udah kenyang gitu ya, baru makan cemilan dikit, sholat raweh, habis itu kayaknya udah makan cuma dikit doang ya. Itu
harusnya kan lengkap, ada protein, ada sayur gitu ya, ada karbonnya yang masuk walaupun cuma sedikit, tapi kadang nggak nyampe Bu, antara protein yang harus kita makan, serat yang harus kita makan, serat yang harus kita konsumsi, mineral yang harus terpenuhi. Nah, itulah fungsinya adanya tambahan asupan nutrisi buat tubuh kita, supaya ketika kita berpuasa terjadi proses autopagi, tapi kita juga tidak kekurangan nutrisi gitu, tapi kita juga bahan baku untuk perbaikannya ada. Nah, itulah kenapa kita perlu banget bersama produk HNI. Nah, nanti kita bahas herba-herba apa aja yang sangat bagus dan gimana sih cara konsumsinya. Next, Mas Hasan. Nah, ya. Nah, ini dia ya. Pertama, pastinya mengatur waktu dan jumlah makan. Tadi ya, kalau jumlah makan, waktunya yang jelas kalau sahur ya, sama seperti hadis ya, bahwa ternyata kita paling bagus adalah mengakhirkan sahur. Jadi kalau bisa makan sahurnya memang jam 4 gitu, jangan dari jam 3 udah makan. Kalau kita misalnya jam 4.20 nih, udah 4.15 udah azan, maka kalau bisa kita 15 menit sebelum baru selesai sahur tuh, baru selesai makan. Jadi jam 4 kurang 15 tuh saya biasanya baru makan. 15 menit asumsinya jam 4 baru kelar. Nah, nunggu 15 menit sambil ngapa-ngapain, sambil nunggu azan subuh. Jadi bukan di jam 3 atau jam 2 ya kita makannya. Apalagi ya saya malas bangun sahur jam 12, baru tidur jam 12 aja makan sahur. Nanti pas sahur udah tinggal minum doang. Nah, itu sebaiknya juga tidak baik. Sebaiknya tetap kita habis isya, habis tarawih, kita langsung istirahat. Habis itu baru kita sahurnya persis di waktu sahur. Nah, biasanya sebelum sahur itu nanti kita konsumsi dulu. Kalau ibu-ibu kan biasanya nanti mau nyiap-nyiapin nih. Kalau saya sebelum saya nyiap-nyiapin, saya udah bikin dulu minumannya. Jadi sambil saya rapi-rapihin tuh saya sambil menghabiskan minuman-minuman suplemen. Nah, nanti baru langsung makan. Biasanya makan bareng-bareng. Tapi kalau biasanya kalau punya bayi yang anak-anak balita biasanya nggak bisa makan bareng. Jadi kita makan duluan karena nanti kita harus bantuin anak kita, nyuapin lah apalah anak kita yang sahur lagi belajar puasa ya, kayak gitu ya. Kalau mama lebih banyak nih ya ininya notnya. Jadi kemudian hindari minuman berkafein tinggi. Nah, berkafein tinggi itu apa sih ya? Minuman-minuman berpengawet juga hati-hati ya Bu ya, itu kafeinnya tinggi. Teh botol, teh yang dikemasan itu juga kafeinnya tinggi. Jadi bukan cuma berkafein tinggi kopi dong. Yes, kopi memang kafeinnya tinggi, makanya dia kalau bisa 1 kali sehari. Tapi alhamdulillah ya kalau kita minumnya kopi Sevel, ini ya ibu-ibu biasanya minum kopi Sevel. Kopi Sevel ini sangat bagus tetap diminum kalau saya biasanya, apalagi sahur ya. Nah, mau pas lagi melakukan sholat tarawih atau sholat malam juga kadang lemes ya, itu biasanya saya juga ditemani oleh Sevel. Biasanya saya maksimal 2 saset. Boleh teman-teman, bener saya sukanya HPE Coffee, boleh. Saya kayaknya paling cocok sama Hania ginseng, boleh gitu. Kalau kayak anak saya sekarang lagi senang minum yang latte, boleh juga ya. Tapi tetap dibatasi, jangan mentang-mentang aman sehari sampai 5 saset, jangan ya Bun ya. Tapi tetap batasi, kalau saya maksimal di 2 saset aja. Sisanya apa sih kalau butuh minuman-minuman yang kayaknya bikin semangat, itu bisa dengan teh centella, teh janati yang tadi udah sebutin ya. Gitu. Nah, kemudian apalagi perbanyak konsumsi sayuran dan buah. Jadi tips dari saya adalah teman-teman, kalau bisa usahakan pertama buka itu memang dengan makanan-makanan yang real food gitu ya, makanan-makanan yang memang nggak diolah-olah lagi. Buah-buahan ya udah buah-buahan dipotong-potong gitu, tapi nggak dicampur sama sirup. Nah, ini not nih Bu, ketika buah-buahan kita dicampur dengan sirup, itu dia akan mengurangi nutrisinya, dia akan dominan di gulanya. Sayang Bu nutrisinya ini, padahal ada loh pemanis tapi yang insya Allah sehat. Nah, bunda-bunda bisa tambahkan untuk pemanisnya bisa dengan sari kurma ya, atau dengan ini HNI Health, atau boleh dengan madu. Pilih ya, banyak ya pilihan di HNI. Walaupun biasanya yang paling seneng anak-anak ini ya pakai HNI Health. Jadi biasanya kalaupun es buah gitu, misalnya saya sop buah ya teman-teman ya udah potong-potong buah-buahan yang kita suka ya di keluarga. Kemudian pemanisnya bisa dengan madu, bisa dengan HNI Health, itu seger banget. Kalau dengan sari kurma nggak boleh, boleh banget gitu. Kalau kayaknya kurang manis Bu Nur, boleh nggak tambahin gula? Ya boleh, tapi sedikit gitu.
Yang dominannya adalah tetap di HNI Health dan sari kurma dan madu. Gulanya cuma hanya untuk nambahin manis, tapi tidak ditambahin sirup ya bunda ya, karena sirup itu biasanya nggak cuma gula tebu, tapi dia ada gula sintetisnya yang menaikkan rasa manisnya. Nah itu yang akhirnya ya nutrisinya sayang gitu, buah-buahan yang kita racik ini, apalagi dicampur dengan, mohon maaf, yang manis-manis, sekarang udah nggak boleh disebut susu ya. Nah, dia yang kental-kental manis gitu, nah itu luar biasa apa manisnya ya bunda-bunda ya, dan itu tidak ada susunya, jangan tertipu ya. Jadi kalau saya susunya pakai apa bu Nur? Saya biasanya pakai EGM, atau sekarang keren banget nih HNI juga punya yang susu sapinya, kasih aja 1 saset, enak banget gitu. Karena saya udah nyoba ini dari tahun kemarin, kayak dari kemarin-kemarin ini kita nyobain, nanti juga mudah-mudahan ada nih ya gimana YouTube-nya ini, gimana sih bikin sop buah yang alami, yang enak ala HNI, nanti teman-teman bisa simak. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sayurannya kalau saya banyakin kejarnya di buah. Kalau untuk anak-anak, karena biasanya sayuran memang susah ya, kecuali yang memang doyan sayur. Anak saya soalnya ada yang doyan sayur, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi kalau kayak bayam, kangkung dia doyan. Brokoli ya udah tinggal kita tumis doang bu. Tumisnya juga biasanya saya cuma pakai 1 sendok makan zaitun, udah cukup. Jadi masya Allah ya, sehat gitu. Dan kemudian apalagi bu, hindari makan manis berlebihan tadi ya, konsumsi makanan bergizi, dan kemudian cairan yang cukup. Jadi cairan ini kurang lebih tetap sama seperti kita biasa, 2 liter sampai 2,5 liter ya, tapi kita split dari mulai berbuka sampai kemudian menjelang tidur ya, setelah tidur jam 9 atau jam 10, sampai kemudian mulai di sahur pas pagi hari bangun tidur. Makanya saya biasanya ketika kita bangun tidur nih, langsung kita konsumsi 1 gelas air hangat. Saya sih biasanya rutinnya gitu ya. Begitu baru bangun, kita konsumsi air hangat. Kadang biasanya kalau kita bangun ibu-ibu nih, terutama jam 3 nih udah, mas kadang masih sempet. Kalau saya sih di Bekasi masih sempet ya bu, masih sempet sholat dulu, masih sambil manas-manasin. Saya nggak jarang masak, kalau sahur tinggal manasin aja, ngangetin. Tapi insya Allah tetap sehat, karena memang baru setengah matang biasanya ya, baru tinggal dimatengin sedikit gitu. Jadi cepet gitu, alhamdulillah. Insya Allah udah jam 4 kurang tuh udah tersedia, udah pada makan semua, udah seneng banget deh pokoknya ya. Next mas, nah apa aja sih nih produk-produk yang akan kita menjaga nutrisi tadi ya? Ada konsumsi kurma ya, itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah bahwa kalau berbuka puasa yang terbaik adalah dengan yang manis, dan yang terbaik adalah dengan sunnahnya, yaitu konsumsi kurma. Kurmanya berapa yang paling bagus itu kan ganjil 3, 5, 7 gitu ya. Kurmanya kurma jenis apa? Bebas, yang teman-teman suka apa aja. Boleh kurma ajwa, boleh kurma apalagi bu, kurma ajwa mahal ya bu ya. Boleh kurma, kalau saya paling suka kurmanya kalau nggak tunis rutop gitu, karena nggak terlalu manis banget dan enak rasanya gitu. Sukari juga oke, cuma sukari memang manis banget ya. Nah itu tergantung selera masing-masing. Bu saya nggak suka kurma, ibu minum sari kurma boleh. Ibu minumin HNI Health bu, di 1 sendok makan ibu larutin di air, di gelas kecil ya, gelas cangkir, itu masya Allah bu, itu enak banget. Mau dingin boleh, tapi nggak boleh dingin dengan es berlebih, tapi cuma dingin suhu chiller lah ya, nggak yang dingin banget gitu. Itu pun biasanya awali jangan langsung dengan yang dingin, tapi yang hangat dulu ya. Kalau mau ngeteh, saya mah udah biasa bu, turun temurun dari zaman kecil pakainya teh hangat. Nah teh hangatnya boleh tadi bu pakai centella atau janati, campurnya dengan madu ya bu, boleh dengan HNI Health, boleh dengan kurma. Karena ada beberapa teman saya yang, saya kalau suka kurma gimana ya bu Nur ya, ya udah cobain deh sari kurma. Alhamdulillah dia suka dengan sari kurma HNI, anak-anaknya minumnya HNI Health gitu. Karena ada kurmanya juga ya bu, ini tinggi juga sari kurmanya, dan alhamdulillah sekarang malah jadi suka gitu ya, apalagi dengan jenis kurma yang saat ini wah ternyata banyak banget gitu. Suplemen atau vitamin tadi yang saya bilang ya, untuk memastikan mineral dan vitaminnya tidak kekurangan, terutama protein juga, karena protein ini penting banget untuk regenerasi sel. Kan prosesnya ada regenerasi sel, tapi gimana mau terjadi regenerasi sel kalau proteinnya tidak mencukupi gitu. Makanya untuk memastikan asupan proteinnya mencukupi, kita bisa konsumsi 2 ini, gamat dan spirulina. Saya biasanya konsumsi spirulina di waktu sahur, gamat di saat berbuka sebelum tidur gitu teman-teman gitu ya. Next Mas Hasan.
sumber proteinnya. Nah, herba-herbanya apa sih yang sangat bagus nih, terutama untuk nutrisi ya. Nah, itu tadi saya udah sebutin ya, di sari kurma. Buat teman-teman yang belum nyimak tentang kayak gimana sih kupas tuntas tentang sari kurma, boleh simak di YouTube. Insya Allah yang di pembahasan pertama kalau nggak salah saya bahas tentang sari kurma 4 pekan yang lalu ya. Nah, itu apa itu sari kurma, manfaatnya apa, keren banget. Nah, itu seperti apa, silahkan disimak. Jadi ini bisa dikonsumsi 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kalau saya biasanya bangun tidur tadi tuh habis nenggak 1 gelas air hangat ya, air putih, kemudian baru saya sambil bikin ini. Ini bikin ini 1 sendok, kadang saya campur sama ini, pokoknya yang ada aja tuh, tapi sambil kasih air juga. Nah, baru itu saya sambil minum sedikit-sedikit sambil bolak-balik nyiapin untuk anak-anak suami sahur gitu. Jadi begitu udah mau makan saya udah selesai konsumsi kurmanya gitu teman-teman. Karena memang dan juga abis itu saya sambil konsumsi ini tadi spirulina. Jadi saya tuh konsumsi spirulina sebelum makan. Nah, cenderungnya dari sebelum mau lagi mempersiapkan sahur itu ya. Jadi mulai itu udah dari situ tuh udah spirulina. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya masalah lambung, menurut saya biasanya nih, menurut saya lambung itu kalau di puasa gimana ya? Kan soalnya saya punya bermasalah suka perih. Bu tenang aja Bu, insya Allah ketika Ramadan, ketika puasa, ketika kita udah berniat, itu tubuh kita menyesuaikan. Memang biasanya 1-2 hari aja sih ya yang paling pertama tuh kayaknya lemes banget itu, tapi setelah itu insya Allah udah terbiasa karena tubuh kita juga udah tahu bahwa kita insya Allah dari jam 4 sampai nanti jam 6 kita nggak akan makan apapun, maka tubuh akan ya udah tahu gitu, dan dia tadi melakukan proses autophagy. Jadi buat teman-teman yang punya bermasalah lambung, saran saya justru puasa sangat baik untuk kesehatan, tapi sebelumnya konsumsi ini Bun, Magafit. Yang paling bagus konsumsinya ini dibuka, dicampur dengan madu boleh, dicampur dengan susu boleh. Tapi kalau Bu Nur saya mah nggak suka kalau dibuka-buka, diminum aja langsung boleh Bu. Terutama mungkin tadi yang dibuka itu ketika dia memang sudah merasa perih ya, agak perih, nggak nyaman, kayak kembung. Nah itu baiknya dibuka, jadi biar reaksinya langsung. Tapi kalau nggak ada masalah, saya cuma untuk menjaga aja sih, karena saya kadang-kadang kambuh. Berarti diminum aja seperti biasa, 2 kapsul ketika sahur. Baiknya sebelum makan sahur. Jadi bukan setelah ya Bu ya. Setelah itu cukup nanti tinggal minum air mineral aja. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya dikejar sebelumnya gitu. Seperti itu. Kemudian apalagi nih teman-teman, next Mas Hasan, selain sari kurma, tadi saya juga udah langsung bahas HNI Health ya, juga sangat bagus karena di kurma dan ini juga sangat bagus. Ini kandungannya ada karbohidrat, ada vitamin, ada mineral, ada zat besi, kalium. Ini yang sangat dibutuhin selama kita berpuasa. Kenapa ya? Karena mineral-mineral ini yang nggak boleh zong gitu ya, nggak boleh nggak ada terasup ketika kita lagi berpuasa, karena ketika kita kekurangan mineral dan ion-ion dalam tubuh ya kita jadi makin lemes lagi. Kalau habis buka puasa langsung makan yang manis-manis ya, tanpa justru kandungannya cuma gula doang, apalagi tinggi pengawet. Aduh, apalagi yang sekarang ya, jajanan-jajanan sekarang Bu, aduh hati-hati banget ya, margarinnya tinggi, lemaknya tinggi, minyaknya tinggi, akhirnya sangat sulit dicerna oleh tubuh. Padahal begitu proses autophagy terjadi, itu tubuh harusnya makannya adalah makanan yang mudah dicerna tapi bernutrisi. Makanya bagus banget sari kurma, HNI Health, boleh teh centella, kemudian potongan buah. Tadi kurma paling pertama pastinya ya, potongan buah dulu Bu gitu. Boleh buahnya dimodif, nggak cuma dipotong biasa tapi dijadiin sop buah tadi ya, atau dijadiin puding kalau anak-anak, tapi buahnya asli. Baru setelah itu kita makan yang lain gitu. Oke, next Mas, apalagi selain kurma? Madu tadi sekalian ya, 1 paket ya. Madu juga vitamin dan mineralnya tinggi, nyambung juga, insya Allah akan meningkatkan imunitas kita, juga membantu proses yang namanya proses detoksifikasi dalam tubuh. Jadi pastiin pemanisnya jangan pakai sirup ya, jadi Pak gunakan aja madu HNI. Boleh pilih Bu, ada sari kurma, ada HNI Health. Walaupun kalau anak-anak saya paling suka yang ini ya, tapi biasanya saya combine sedikit dengan ini, Multiflora. Kenapa sih dengan Multiflora nggak pakai yang Habat? Karena kalau ibu udah ngerasain, rasa madu Multiflora itu lebih seger, karena dia kan dari berbagai flora ya. Kalau yang ini dia manis dominannya, manis madu kayak gimana sih Bu ya, manis kayak gitu. Kalau ini dia rada seger, jadi mirip lah kayak sirup-sirup ya di pasaran, apalagi campur ini. Kalau kita mau tambahin seger Bun, tambahin sedikit lemon, udah enak banget bikin es buah yang seger kan.
es buah bisa yang tipenya segar, bisa yang tipenya pakai susu ya, kayak sop buah yang banyak dijual. Alhamdulillah sih kalau selama Ramadan saya jarang banget beli yang kayak gitu, tapi bikin aja di rumah. Jadi menghindari susu kental manis, menghindari kental manis ya, menghindari sirup terutama itu, karena Bu, apalagi cuaca lagi seperti ini, ketika kita udah berpuasa terus tiba-tiba makan manis dan dingin, nah, itu nggak lama biasanya nanti anak-anak kita kena batuk pilek. Jadi kita hindari ya Bu ya, kita jaga kesehatan selama Ramadan. Oke, next Mas, apalagi sih herba yang terbaik? Nah, ini tadi udah manfaatnya kita sambil bahas. Next, nah ini dia yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau pagi kita konsumsinya apa? Nah, spirulina, dia superfood. Boleh nggak Bu Nur, saya mah sukanya pakai end green. Boleh Bun, end green itu ada spirulinanya juga, dan dia bahkan ada beberapa herbanya kan ya, hijau, kalau dari daun-daunan hijau itu juga dikuatkan dengan klorofilnya kan ya, klorofil dari hijau daun, ada berbagai daun, nah itu sangat baik juga. Jadi boleh dipilih spirulina, boleh dipilih end green. Cuma kenapa saya lebih suka spirulina, karena lebih kecil kapsulnya ya, lebih mudah ditelan. Saya tuh sebenarnya tipe yang tidak bisa menelan kapsul, tapi alhamdulillah sejak ketemu HNI, aduh kok kayaknya kapsulnya gampang banget ya diminumnya, udah gitu mudah gitu, jadi kecil-kecil, jadi saya suka gitu. Mungkin dulu minumnya kapsul obat kali ya Bu ya, jadi nggak bisa nelan. Itu sangat bagus. Jadi boleh pilih ya Bu ya herba hijaunya. Atau kemana dadanya Mbak Nur, saya tuh biasanya konsumsinya kelosin, wah bukan pegagan. Kalau saya udah cocok banget rasanya kalau pakai kelosin. Kepala saya kayaknya yang sering sakit gitu, sering tiba-tiba berat, itu kalau minum kelosin tuh enak. Saya nggak perlu minum pegagan lagi kan gitu pertanyaannya. Kalau Ramadan saya minumin itu boleh Bun, cuma kenapa saya saranin ditambah dengan spirulina, karena spirulina ini nutrisinya tinggi banget Bu. Jadi gimana terasa ini bedanya? Konsumsi kurma ya, tadi ya saya bilang sebelum makan apapun ya, kurma 1 sendok boleh. Kalau untuk awalan mungkin Bu Nur 2 sendok banyak banget, 1 sendok juga nggak apa-apa Bun. 1 sendok dilarutin air ya, ingat dilarutin air. Kemudian kita konsumsi spirulina itu jam 12 kalau ibu lemes. Ini nggak lemes Bu, nggak lemes, serius deh, cobain ya kalau nggak percaya. Itu biasa aja, enteng aja. Makanya anak-anak saya yang udah bisa nelen kapsul itu selalu saya kasih, Kak, ini Kak biar enak. Apalagi kan anak-anak di sekolah, masih sekolah ya 2 minggu ya, bahkan mungkin masih ada yang ujian malah ketika lagi Ramadan, ketika lagi saum. Jadi ya alhamdulillah gitu, terbantu banget, imunnya juga tetap kuat, nutrisinya dapet, mineral vitaminnya juga tercukupi. Dan alhamdulillah ketika berbuka udah tahu kepingin ini boleh sesekali, Umi aku kepingin yang itu deh Mim, oke nanti ya besok ya gitu, kadang besoknya lagi tapi tetap buahnya tetap paling awal gitu. Jadi insya Allah ketika dia udah ketemu yang sehat di awal, dia udah kayak merasa cukup, udah tinggal nambahin dikit-dikit yang lain gitu. Dan memang jangan dijembreng semua ya di atas meja, karena kan memang tidak boleh juga kita berlebihan. Lebih baik kita banyak berbagi nih sama yang depan, sama yang lewat-lewat gitu ya. Kalau saya gitu sih ya. Nah, oke, next Mas. Nah, yang belum tahu kandungannya spirulina apa aja sih, kehebatannya apa tadi Bu Nur katanya nutrisinya keren banget. Boleh simak di penjelasan saya di 2 pekan yang lalu kalau nggak salah tentang spirulina. Nah, itu nanti saya panjang kali lebar udah saya jelasin. Kenapa zat besinya ternyata lebih tinggi dari bayam, vitamin B-nya ternyata lebih tinggi dari apa tuh, macam-macam ya. Kemudian super B, proteinnya juga luar biasa, sangat tinggi. Jadi ini tuh nggak cuma nutrisi, tapi juga sumber protein. Cuma protein ini memang dari ini ya, nabati ya. Jadi luar biasa. Spirulina sama gamat nih mix ini juga menambah protein kita yang mungkin kurang dosis makannya gitu. Tapi bukan berarti kan udah makan protein spirulina dan gamat saya nggak usah makan protein dalam bentuk ayam, daging, nggak ya Bu ya. Tetap real food wajib masuk, apalagi real food yang kita makan, makanan asli nih Bu ya. Ini kan suplemen nutrisi. Makanan asli yang kita makan itu kalau bisa adalah sedikit proses yang fresh dan tidak banyak proses yang terjadi. Apa
Masih nggak banyak proses yang terjadi, udah ditepungin, udah dihancurin, udah dikasih ini, dikasih itu, dimarinasi sekian hari. Nah, itu terjadi pada apa bun? Biasanya pada nugget, pada sosis, kayak gitu. Jadi udah berkali-kali proses pengolahan, itu biasanya memang berkurang banget bu nutrisinya. Kalau yang fresh, ya udah itu dia yang terbaik. Nah, cuma ditumis doang sebentar, dibumbuin, dibakar, dibumbuin, ditumis sebentar. Nah, itu lebih baik. Atau bahkan yang paling bagus itu misalnya dikukus gitu ya. Cuma kayaknya kalau untuk anak-anak agak susah ya. Biasanya saya kalau untuk anak-anak dipanggang atau sedikit dibakar sebentar di teflon gitu ya. Tapi tetap ada minyaknya, karena minyak lemak dari si protein ini juga udah tinggi kok teman-teman ya. Oke, next spirulina. Terus apa lagi ya? Next lagi Mas Hasan. Nah, EGM, susu kambing ini juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Alhamdulillah kita ada 3 varian rasa, jadi teman-teman bisa tinggal pilih nih, mau yang original, mau yang aren, ataupun mau yang coklat. Kalau saya biasanya yang coklat dipakai sama anak-anak buat bikin sesuatu nih. Mereka senang banget bikin mochi misalnya ya. Daripada beli-beli gitu, itu kita bikin. Jadi bahannya kan persis kita lihat bahwa itu bahannya bener gitu ya. Sebentar lagi proses bikinnya, terus nanti dia setelah jadi dibulet-bulet itu dia cemplungin tuh di bola-bolanya itu di di susu coklat EGM. Wah, ternyata enak banget. Wah, boleh dicoba ya. Nanti kayaknya kita harus ada sesi memasak ya, biar pada kayak gimana sih bikinnya. Itu anak-anak lihat di YouTube bu ya. Ini resepnya gampang nih, ambil dicatat-catatin. Ayo Mi kita bikin. Oke. Ternyata memang benar gampang. Terus ketika coklatnya merek lain, saya bilang pakai ini aja ya. Oh oke. Ternyata alhamdulillah pada doyan juga, dan ternyata enak gitu teman-teman ya. Ya, next Mas Hasan. Jadi susu kambing ini tadi kalau yang punya masalah lambung bisa diminum bareng sama ini Magafit. Kalau ini juga bisa masuk tadi di varian buah-buahan yang kita masukin bisa. Jadi nggak harus susu kambing sendirian. Tapi kalaupun mau untuk butuh nutrisi bagus juga. Biasanya saya konsumsinya malam bu. Ya, sambil kita bertarawih gitu ya, bisa sambil mengkonsumsi susu EGM hangat. Karena susu EGM ini sangat bagus nanti untuk deep sleeping. Apalagi bun, nah HNI Health tadi masuk ya varian madu yang udah kita bahas dari awal. Masya Allah, untuk menambah nutrisi buah dan sayur buat terutama satu keluarga. Nggak cuma anak-anak kita, tapi kita juga butuh. Jadi teman-teman pastiin HNI Health kayak gini. Saya boros banget HNI Health biasanya sama sari kurma kalau lagi Ramadan. Karena saya nggak nyetok sirup gitu ya, jadi ya udah 2 ini pasti kayaknya boros banget. Masya Allah ya bu ya, tapi insya Allah sehat lah ya. Kalau untuk sehat nggak apa-apa lah boros dikit ya, kan nanti bonusnya naik nambah ya bu ya kalau TP-nya banyak. Apalagi yang mau ikut kelas mudik ya itu bisa, wah program mudik, wah udah deh langsung dari awal bulan ini udah stoknya udah lengkap gitu. Masya Allah, ini HNI Health ya, banyak banget kandungannya dan insya Allah sangat bermanfaat buat tubuh kita, terutama antioksidan yang sangat tinggi, sehingga radikal bebas yang terjadi di tubuh kita ya udah tadi lagi dihancurin pakai proses autophagy plus ditambah antioksidan, sehingga proses yang terjadi detoxnya semakin berkelanjutan, sangat baik terjadi dibanding tadi ibu udah lagi terjadi proses autophagy makannya sirup, gorengannya tinggi, sirupnya tinggi, udah bu, akhirnya banyak lagi sel yang rusak, radikal bebasnya banyak lagi yang masuk, akhirnya udah nggak terjadi peningkatan tubuh, tapi yang ngeluarin terus racun-racunnya, tapi tidak terjadi proses perbaikan. Kita kan pinginnya 1 bulan terjadi perbaikan, amin ya, semoga kita sehat bareng ya bu ya. Apalagi ya mas ya, kayaknya masih ada nggak ya? Kurang lebih itu sih ya udah saya sampaikan semua. Oh ya, satu lagi tadi yang udah saya singgung nih, gamat. Gamat ini kemarin saya udah bahas teman-teman di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran, kepo, apa aja sih manfaatnya Bu Nur gamat? Nah, kalau saya kasih judul gamat itu dan kekuatan regenerasi sel. Karena ternyata kerennya gamat ini sangat bagus untuk regenerasi sel kita. Jadi teman-teman saksikan di YouTube saya kajiannya mengupas tuntas tentang gamat ya. Tapi kurang lebih dia proteinnya sampai 86%, dimana di 86% itu kolagennya 86%. Wah, 80%-nya kolagen gitu. Proteinnya 80%-nya kolagen. Jadi sangat bagus untuk sel-sel, mulai dari sel-sel tubuh kita, otot, jaringan-jaringan kita. Karena kan jaringan kita itu semua juga perlu kolagen gitu. Jadi yang perlu kolagen nggak cuma buat wajah bu, nggak cuma buat kulit, semua jaringan organ kita juga butuh kolagen, termasuk kulit, termasuk tulang kita. Kalau tulang kita cuma ada kalsium doang, iya sih keras, tapi dia rapuh
karena nggak ada kolagennya, makanya dia harus ada keseimbangan. Nah itulah kenapa kita penting banget konsumsi gamat. Saya biasanya kalau pagi tadi spirulina, berapa sih konsumsinya Bu Nur? Minimal 3, saya seringnya 5 gitu ya, karena saya biasanya malam nggak minum lagi, jadi saya biasanya 3-5 Bu, boleh 3 aja ya bener, boleh. Malam saya konsumsinya ini gitu, jadi nggak terlalu banyak memang yang saya konsumsi. Gamatnya saya baru konsumsi malam 3-5, karena saya nanti ada nambah lagi Bun, yaitu haba sauda 2. Kenapa? Karena ini untuk bener-bener ya sehari 2 aja saya udah ngerasa cukup banget, udah booster untuk badan enak seharian ya. Walaupun kadang kita kan ketika Ramadan berarti otomatis waktu tidur kita berkurang ya, jarang tidur siang pula gitu misalnya. Udah, tapi alhamdulillah sehat aja gitu. Itu salah satunya mungkin karena nutrisi kita tetap dijaga ya, dan tetap gerak gitu ya, nggak tiduran aja, nggak rebahan aja di rumah ya. Jadi tetap haba saudanya juga diminum. Boleh, saya punyanya stoknya Prokumin Munur, boleh Prokumin silahkan dipilih, boleh yang habat, yang hijau itu sekaligus dengan vitamin E, kalau yang ini yang propolis gitu, jadi silahkan dipilih. Kalau nggak ada Bu, lagi kosong Munur, ya udah pakai yang ini Mun, 2 kapsul. Saya juga lagi kehabisan, jadi saya pakai yang ini ya. Jadi tadi gamat yang belum nonton silahkan ya Bu ya, gamat lebih lengkapnya nonton di YouTube saya. Nah nanti di kalau nggak salah sepekan sebelumnya, nah ada linknya. Seperti itu teman-teman ya untuk gamat. Gitu, karena memang cukup banyak ya. Nanti biar bisa sambil diskusi ya. Nah di sini kenapa sih ada juga nih Munur nih, ada apa namanya, stok-stok juice fit drink. Nah ini juga kan dia tinggi serat ya bunda-bunda ya. Jadi kalau yang merasa Munur kok saya kalau Ramadan kok malah susah ya, BAB-nya ya kok kurang lancar, nah jangan-jangan mudah-mudahan kurang serat, boleh ditambahkan ini, minum 1 sehari aja Bu, udah cukup banget. Apalagi akan membantu banget yang namanya terjadi proses tadi detoksifikasi dengan adanya minuman ini atau ini ya. Ini juga saya biasanya, kalau saya nih Bu ya, nggak tiap hari sih, saya biasanya seminggu 2-3 kali aja gitu. Kenapa? Hemat kayaknya, enggak juga, karena saya kadang lupa lupa. Jadi saya sering ingetnya pas di kantor, malah iya ini ada Gluta5, saya belum minum nih kemarin, baru saya minum gitu. Seringnya lupa gitu ya. Nah itu kalau ini saya pernah nyobain 1 pekan full ya, 2 sehari 2 kali ya. Itu alhamdulillah saya combine ini sama ini ganti-gantian gitu maksudnya. Itu Masya Allah Bu, berasa banget ya proses detox sama nurunin berat badannya Bu, lumayan loh, seminggu itu bisa 2 kilo Bu, tapi tetap nggak lemes gitu ya pastinya ya, karena saya juga insya Allah kurang lebih 1 jam tiap hari jalan. Jadi kalau yang tipsnya yang mau nurunin berat badan 1 jam jalan, bukan lari, bukan yang lain-lain, tapi 1 jam istiqomah ya Bu ya, plus tadi makanannya dikondilkan. Boleh Mas Hasan ini di mana ya tanya jawabnya? Munur, kok itu herbanya banyak banget ya untuk Ramadan? Pada prinsipnya teman-teman cukup konsumsi yang teman-teman butuhkan gitu. Kayak contoh ya, merubah kayak tadi gula-gula yang banyak di pasaran, daripada teman-teman belinya buat sirup atau gula-gula. Nah teman-teman ganti dengan madu HNI Health, Extra Food, sari kurma gitu. Kemudian spirulina tadi memang butuh banget spirulina atau N-green untuk dikonsumsi harian, karena memang kita biasanya kekurangan, nggak cuma kekurangan makanan asupan vitamin mineral, tapi kita juga kekurangan zat serat hijau, apa namanya, sayuran hijau. Karena coba aja Bu, Ibu berapa sih banyak makan sayuran hijau ketika lagi Ramadan gitu. Tapi kalau yang alhamdulillah Bu Nur, saya mah 1 mangkok, nah 1 piring tuh isinya cuma sayur sama protein. Wih keren banget Bu, bagus banget. Tapi tetap ya minimal 2 kapsul. Kalau saya memang karena saya tahu saya kurang, saya minumnya sampai 5 tuh pagi, dan alhamdulillah ketika aktif dalam 1 hari itu full, itu alhamdulillah berasa banget bertenaga. Boleh buat teman-teman yang punya testimoni, testimoni ketika lagi puasa saya sih minumnya ini Bu Nur, ya, itu boleh juga ya. Jadi Magafit ya, itu buat ini ya, buat apa namanya, sangat bagus juga untuk menjaga kondisi lambung kita, apalagi teman-teman yang memang sudah punya permasalahan pada lambung, atau bahkan misalnya pada udah Bu Nur saya mau udah GERD. Nah itu saya takut kalau puasa biasanya gitu Bu, karena kan GERD itu memang kalau naik tuh memang biasanya kalau yang penyakit GERD dia tidak bisa dipaksakan ya ketika dia memang, tapi biasanya di awal-awal aja.
warningnya tuh di awal-awal. Nanti begitu udah mulai membaik, insya Allah malah justru GERD-nya itu tidak kambuh, justru GERD-nya itu membaik Bu, gitu ya. Masya Allah ya, kekuatan puasa. Ya, makanya tadi untuk supaya nggak kambuh, Magavitnya diminum. Bahkan kalau saya sih ya, ini bocoran aja ya, kalau saya sekeluarga tuh minum Harumi Bu. Harumi itu anak-anak juga termasuk gitu. Itu sebelum tidur, pokoknya abis, kalau lagi nggak puasa biasanya habis maghrib persis, tapi kalau lagi puasa nanti setelah sholat raweh tuh, nah itu saya bikinin tuh masing-masing, bikinin satu pegagan dibuka, satu Harumi dibuka, satu gamat dibuka, dicampur HNI Health, udah buat kesehatan anak-anak, Masya Allah ya. Oke, tarik kurmanya apakah bisa untuk anak-anak? Bisa Bun, insya Allah. Atau kalaupun anak-anaknya nanti kurang suka, tapi kalau anak-anak saya sih suka ya Bu ya, itu Ibu bisa kasihnya HNI Health. HNI Health itu atau extra food ini udah lengkap dengan sari kurma juga ya, sari kurmanya juga tinggi gitu. Bun, kalau untuk meningkatkan berat badan anak apa aja sih yang dikonsumsi? Nah, kalau berat badan anak, pertama mau perbaiki lambungnya. Biasanya dia punya bermasalah pada lambung. Karena orangnya, anak-anak yang kurus ini biasanya susah makan, bener nggak? Tapi kalau anak ibu doyan makan terus kurus, itu perlu dipertanyakan berikutnya nih. Ada apakah gerangan, apakah ada parasit di dalam tubuhnya? Gitu. Parasit itu apa Bu? Cacing. Cacing itu juga kadang nggak terdeteksi. Gitu. Terus, ataukah terlalu aktif? Kalau terlalu aktif, ya luar biasa. Memang anak-anak, fasenya anak-anak begitu. Nanti ketika terlalu aktif, kurus, banyak makan, bagus, nggak apa-apa juga. Karena nanti dia ada fasenya, dia naik sendiri gitu. Tapi biasanya untuk jaga-jaga, saya selalu tadi konsumsi, perbaiki lambungnya. Boleh dengan Magavit dicampur EGM ya, atau boleh dengan Harumi dicampur dengan HNI Health setiap hari Bu. Jadi dia membuang angin-angin berlebih. Nanti dia jadi enak makan gitu ya, karena di situ ada kurkumanya. Itu sih saya sudah praktekkan belasan tahun ya untuk anak-anak saya, alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah gitu ya dengan makan. Yang ada kadang kalau lagi makan terus tuh jadi masalah juga, karena baru selesai makan, Umi aku mau makan lagi, oh my god gitu ya, waduh harus stok makanan banyak nih. Namanya juga anak-anak masih pertumbuhan ya, kayak gitu Bu. Jadi, dan kalau dia nggak pernah sakit, dia kurusnya nggak terlalu kurus ya Bu, dia tetap aktif. Sebenarnya justru kategori anak sehat itu dia tidak terlalu gemuk, dia sedang gitu ya, ototnya ada gitu. Jadi itu nggak masalah. Kadang kita takut karena yang teman-teman lainnya nih gede-gede. Nah justru kalau gede-gede itu bermasalah Bu. Kasus-kasus obesitas dari kecil itu dia berbahaya malah sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dia lemes, lesu, itu memang harus kita curigai Bu. Apakah ada parasit? Apakah memang bermasalah pada lambungnya? Jadi dikuatkan lambungnya, jadi nggak doyan makan. Nah itu. Kalau untuk proteinnya sih susu kambing ya Bu ya. Ini konsumsi Bu bisa 3 kali sehari, it's okay. Selama udah di atas 2 tahun ya Bu ya. Gitu. Ke 3 kali sehari. Bahkan kalau anak saya yang sekarang 3 tahun ya, itu 3 saset kayaknya kadang 4 saset gitu ya, sampai kewalahan gitu. Itu luar biasa. Kalau lagi doyan banget, 2 hari 10, berarti sehari bisa 5 ya, Masya Allah ya. Padahal makan Bu, kan kata orang biasanya kalau makan susu mulu nanti nggak doyan makan loh. Enggak, yang ini doyan makan juga gitu. Tapi anak saya nggak gemuk Bu, anak saya biasa aja gitu. Kadang wah nanti gemuk banget dong, enggak, insya Allah. Dan HNI Health-nya ini bagus banget buat menjaga pencernaan anak ya. Jadi dirutinin aja, insya Allah nanti akan ada fasenya anak-anak kita doyan makan. Tadi diperhatikan juga jangan-jangan dia anginnya masuk angin berlebih. Misalnya nih contoh ya, suasana panas, bajunya keringetan, terus tidurnya pakai kipas angin misalnya, atau AC-nya langsung ke arah tubuhnya. Itu pengaruh banget Bu, jadi nggak doyan makan. Itu saya beberapa kali anak saya gitu, abis main ketiduran masih basah, bajunya basah keringet, anak-anaknya juga anak-anak. Nah itu harus segera dibuka dulu, diganti dulu baju yang kering, kondisikan. Kalaupun pakai kipas, kipasnya jangan langsung kena anak kita kayak gitu. Jadi memang hal-hal kayak gitu yang ketika terjadi berulang-ulang akhirnya menyebabkan bermasalah pada pencernaannya, nggak nyaman, nggak enak makan, nggak doyan makan, akhirnya ya asupan nutrisinya juga sedikit gitu ya teman-teman ya. Terus channel YouTube-nya apa namanya, Mas? Oh, udah di share ya di Halal Planner Official ya Bun ya. Spirulina dan gamat berapa kapsul? Tadi udah saya sebutkan ya. Kalau saya itu 3-5 untuk spirulinanya, seringnya 5.
Kalau gamat saya biasanya konsumsi 3 sebelum tidur, karena malam itu saya tambahin sama habas sauda ya 2. Udah sih, kalau saya nggak macam-macam itu sih, alhamdulillah saya nggak punya masalah lambung, jadi saya nggak jarang konsumsi Magafit, tapi saya rutin minum Harumi tadi bareng-bareng sama anak-anak tuh, ketika bikinin herba anak-anak sekalian saya minum juga gitu. Terus slide gamatnya ditayangkan lagi, oh ya nanti boleh lihat di itu ya Bu ya, di YouTube saya itu lengkap. Kemudian apalagi, apakah orang diabetes selama bulan puasa mengkonsumsi sari kurma? Nah, untuk orang diabetes sebenarnya sangat bagus konsumsi sari kurma. Not tidak boleh berlebihan. Sebenarnya sih nggak cuma orang yang diabetes yang nggak boleh berlebihan. Orang yang sehat pun tidak boleh mengkonsumsi berlebihan apapun jenisnya. Soalnya saking sukanya sama HNI Hold-nya sehari habis 1 botol, boleh nggak Bu? Jangan ya Bu ya, itu berlebihan. Seperti itu. Jadi sari kurma boleh ke orang-orang diabetes? Boleh Bu, 1 sendok setiap hari boleh, setiap pagi. Apalagi orang diabetes itu sebenarnya tidak boleh kekurangan gula. Jadi nggak boleh pada kondisi dia kekurangan gula. Ketika dia malah hipo ya, malah terlalu rendah, itu dia bisa mengalami stroke. Karena oksigen ke atas kepalanya nggak ada. Itu bahaya juga, itu malah lebih berbahaya dibanding dia lagi naik, gitu ya, dibanding dia lagi hiperglikemik, lagi naik. Dia malah terbiasa, karena udah terbiasa tinggi, lagi 400 biasa aja. Kalau kita mungkin yang nggak biasa 400, ketika gula 400 juga kelayangan gitu kan, kenapa nih tubuh saya kok kayaknya aneh gitu, pas dicek gulanya tinggi banget Bu gitu. Tapi kalau orang yang gulanya sangat tinggi, gula darah tinggi, diabetes, itu dia malah nyaman. Tapi ketika rendah Bu, itu bisa gemeter, bisa kelayangan, padahal cuma misalnya 120, nah masih normal-normal karena biasanya 400 misalnya. Makanya orang-orang yang habis injek insulin nih contoh, itu biasanya selalu dikasih pemanis gitu. Atau kalau kita HNI misalnya ternyata udah dari keluarga yang harus injek insulin, habis dia konsumsi insulin, bikinin sebelahnya Bu hangat, air hangat, pakai sari kurma boleh, pakai madu boleh, pakai HNI Health boleh gitu. Supaya buat apa? Buat langsung jadi gula dulu gitu, karena nggak boleh terlalu drop rendah seperti itu teman-teman ya. Terus apalagi untuk menurunkan berat badan, feedingnya di mix apa lagi? Kalau saya waktu itu sih minumnya langsingin aja 3 kapsul sebelum tidur, terus dibarengi dengan tadi ya jalan Bu. Jadi kalau jalan itu memang yang butuh istiqomah sih ya, boleh jalan kaki aja keliling-keliling gitu, atau boleh juga pakai alat ya, jalan doang gitu. Terus kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau usia 70-an agar puasa tetap segar, nah tadi Bu, agar puasanya tetap segar usia udah 70-an, jangan sampai kekurangan nutrisi, vitamin, mineral yang tadi saya udah jelaskan dengan konsumsi spirulina. Kemudian ibu misalnya untuk menjaga lambungnya tetap baik, dikonsumsi Magafit dicampur susu tadi ya, itu sangat bagus. Nah iya, sevelnya kapan mundur? Oh kalau saya sevel biasanya 2 kali tadi. Sevel sambil nyiapin sahur, itu saya udah sambil bikin tuh panas-panas. Kalau saya sukanya panas-panas, nyeruput udah tahu-tahu pokoknya mau makannya udah habis gitu. Sampai kadang-kadang nih, kok udah ngopi duluan? Iya, takutnya kalau habis sahur kenyang. Saya kalau udah habis sahur udah kayak nggak bisa makan apa-apa lagi. Makanya saya udah kalau habis makan udah gitu ya, udah nggak. Jadi cemilan-cemilannya itu sebelumnya, kayak buah saya sebelumnya sambil gitu. Makan udah selesai, itu pun minumnya nanti nunggu 5 menit atau 10 menit baru saya bisa minum air putih gitu. Dan ternyata ketika saya baca itu yang lebih bagus Bu, ketimbang kita sambil makan sambil minum. Kalau nggak salah Dokter Wiwit kemarin juga bahas seperti itu. Ketika berlebihan konsumsi air ketika minum, enzimnya jadi susah mencernanya gitu. Nah itu makanya kita paling bagus adalah sedikit minum air putihnya ketika lagi proses makan gitu ya teman-teman, sebelum makan. Jadi yang 70 tahun tadi sama ya Bu ya, bismillah ya, insya Allah dengan konsumsi yang tadi saya sarankan itu insya Allah udah menjaga. Nanti mungkin sari kurmanya boleh 1-2 sendok makan, HNI Health-nya juga boleh, atau di-combine HNI Health 1 sendok, sari kurma 1 sendok dilarutkan di air hangat. Itu insya Allah Bu membantu banget. Selama ini saya praktekin ya, tahun lalu dan tahun lalunya lagi, itu alhamdulillah sih ngerasa terbantu banget gitu.
dengan herba-herba HNI ya. Bahkan beberapa kali tetap ngisi training, tetap warawiri, pokoknya apapun kegiatan tetap nggak apa istilahnya nggak stop gitu ya, tetap ada. Itu alhamdulillah bisa terjalani dengan baik gitu. Anak laki-laki boleh konsumsi harumi nggak? Boleh Bu, Pak Esa juga suka konsumsi ya, tapi nggak jadi kemayu ya Bu ya. Karena sebenarnya harumi itu bukan herba untuk khusus wanita, tapi harumi itu sebenarnya memang bagus untuk pencernaan. Jadi boleh, karena anak saya juga ada 2 yang cowok ya Bu ya, nggak cewek semua gitu. Bagusnya konsumsi sebelum makan. Nah, bagusnya memang konsumsi sebelum makan, kecuali teman-teman yang punya masalah lambung asam lambungnya mudah naik. Biasanya mungkin dimulai dengan sedikit, misalnya konsumsi apa dulu nih ya yang agak mengisi. Misalnya kalau mau makanan 1-2 sendok dulu gitu, baru nanti konsumsi herbanya. Tapi kalau mau setelah makan itu jedanya kurang lebih 1 jam. Makanya agak repot ketika sahur ya. Kalau sahurnya ngedeketin, kayak saya kan sahurnya jam 4 baru kelar, 4 lewat kadang baru kelar gitu. Itu agak susah kalau harus minum herbanya setelah itu. Tapi kalaupun setengah jam lupa, saya pernah ya lupa tadi spirulina belum minum gitu ya. Tapi kayaknya karena udah sugesti kali ya, kayaknya kalau nggak minum spirulina suka lemes nih. Akhirnya ya udah saya cuma jeda 10 menit dari makan, karena bentar lagi udah 15 menitan lagi lah azan. Jadi saya 10 menit abis makan saya langsung minum spirulina, itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau udah terlanjur istilahnya. Tapi yang terbaik adalah sebelum makan, atau yang punya masalah lambung udah minum dulu Magavit sama madu, baru konsumsi yang lain. Karena spirulina masih termasuk aman ya buat masalah lambung, atau N-Green boleh masuk aman. Tapi kalau Andrographisce misalnya lagi agak-agak meriang, nah itu sebaiknya setelah makan Bu ya, nggak apa-apa, setelah makan sekitar 10 menit minum, nggak apa-apa, karena agak perih biasanya di lambung ya. Apa yang dikonsumsi kalau obat cacing? Ya, kalau obat cacing, kalau memang udah terdeteksi obat cacing, saran saya sebaiknya memang konsumsi obat cacing yang dari medis. Nah, biasanya ada kok apa gitu ya Bu ya, itu yang dia aman ya untuk anak-anak, dan itu biasanya juga 6 bulan sekali. Kalau versi herbalnya khawatirnya kelamaan Bu. Tapi memang apa sih yang sifatnya bisa untuk anti parasit? Zaitun bagus Bu. Ibu minumin zaitun 2-3 sendok makan ya. Kalau anak-anak kita ada parasitnya, jangan kaget ya nanti kalau keluar ya, karena zaitun itu juga membersihkan. Kemudian juga Andrographisce juga sangat bagus untuk anti parasit ya gitu. Kemudian apalagi Zidavit bisa nggak untuk ngasih? Oh, kalau Zidavit dia lebih ke nutrisi ya Bun ya. Dia tidak ampuh untuk parasit, tapi dia lebih ke nutrisi, lebih ke kecerdasan, ada pegagan, ada zidatnya di situ, proteinnya dapet ke situ gitu ya. EGM boleh nggak dimakan tanpa air nggak Bu? Selera ya. Jadi kayak contoh anak saya bahkan doyan bikin roti gitu Bu, roti dicocol-cocol pakai EGM, boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Jadi bebas aja Bu, boleh aja ya, jawabannya boleh. Dicocol-cocol gitu, anak saya juga suka kadang-kadang kalau lagi bosan pakai air, Umi aku mau cocol-cocol boleh nggak? Boleh gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, Zidavit boleh dikonsumsi untuk anak 1 tahun ya Bu. Kalau untuk Zidavit sebenarnya kalau di dalam ininya ya, dia boleh nggak ya? Kalau saya sih konsumsi Zidavit maupun HNI Health biasanya di atas 9 bulan. Anak saya ya, anak saya bisa 9. Kenapa? Karena saya udah tahu ketika dia ASI eksklusif 6 bulan pertama nggak saya kasih karena full ASI. Tapi pernah pada beberapa anak saya itu umur 2 bulan, 3 bulan dia demam. Saya kasih pegagan setengah, saya campurin sedikit ekstra HNI Health-nya, mungkin cuma 2 tetes kali Bu, atau madu ya. Hanya untuk nyampurin si pegagan yang setengah itu sama air. Karena kalau punya ASI sebenarnya boleh tuh pakai stok ASI. Masalahnya saya nggak punya Bu stok ASI. Jadi ya udah saya kasih itu aja. Boleh nggak cuma pakai air aja sama pegagan? Boleh juga. Jadi kondisionalnya seperti itu, bukan untuk minuman harian. Wah ini mumpung masih bayi lagi, oh jangan Bu, bayi 6 bulan pertama ASI eksklusif karena dia belum sempurna di lambungnya. Jadi biar asupan terbaiknya dari ASI. Masuk 6 sampai 9 biasanya saya empasi fokusnya pada buah-buahan terutama yang masih mudah banget diserap oleh anak-anak. Kalaupun masuk, saya masuknya malah spirulina 1, saya masukin EGM sedikit gitu ya.
Kalau sekarang enak udah Hania ya yang tanpa gula. Kalau EGM kan dia gula untuk anak 9 bulan belum boleh sebenarnya. Nanti di atas 9 bulan gitu. Jadi cuma masukin sedikit-sedikit aja, nggak banyak gitu. Itu insya Allah masih bisa. Tapi kalau yang terbaik untuk nutrisi tambahan di atas 9 bulan ya Bu ya. Nah itu buat nutrisi tambahan. Kita kondisikan dengan bagaimana berat badan anak kita gitu. Mie HNI boleh dimakan tanpa direbus, Bun. Baiknya dimasak dulu, Bu ya. Itu jadi kayak mie kremes gitu. Kalau sepaham saya yang namanya mie instan itu dia belum untuk kondisi dimakan. Gitu. Tapi kalau ibu lagi kelaparan, berada di tengah gunung, jawabannya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau di rumah, kita masak dulu ya Bu ya. Boleh mie goreng, boleh mie kuahnya. Ini juga jadi solusi banget buat teman-teman yang belum nyobain. Kalau saya kadang tuh ya anak-anak sahur udah ngomong dari malam, Umi, besok Umi gak usah repot-repot nyiapin makanan. Kenapa sayang? Aku cuma mau mie kuah. Aku cuma mau mie aja kok pakai telur. Maksudnya mau bilang, Umi besok sarapannya mie aja gitu. Tapi biar bagus pakai bilang gak usah repot-repot nih besok gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Cuma saya biasanya untuk biar ada ragam lainnya nutrisinya, nanti mie-nya tuh saya bikin tambahin sayur apa yang anak saya suka, brokolinya tapi jangan dicampur ke mie Bu, brokolinya udah dimasak dulu sendiri, nanti begitu mateng biasanya tinggal saya masukin baru dikasih kuah, jadi si brokoli nggak merusak rasa si mie-nya gitu. Bahkan kan ada resepnya Umi Sabil ya, makan mie yang pakai campur susu sama spirulina, itu juga enak, anak-anak saya juga doyan, itu boleh. Jadi mie-nya dapet tapi sehat, nutrisinya masih dapet gitu ya Bu ya, minimal seperti itu. Kemudian apalagi untuk hamil 7 bulan herbal apa yang berkonsumsi agar tetap kuat puasa, Masya Allah. Nah, ibu hamil ini sebenarnya boleh ya ada rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi tergantung ibu hamilnya. Kalau ibu kehamilannya justru dia kuat berpuasa karena lebih kuat ibu hamil dibanding ibu menyusui. Kalau ibu menyusui saya tidak recommended untuk berpuasa. Kenapa Bun? Mungkin ibunya kuat, ibu penyusui nih ya, mungkin ibunya kuat, tapi kasihan bayinya karena ASI-nya pasti menurun gitu. Itu kalau ibu menyusui ya, karena saya ngerasain banget ketika menyusui itu anak saya kasihan, kurang banget. Akhirnya saya tadinya mau nyoba gitu, akhirnya enggak. Padahal itu anak saya udah di luar empasi, udah 7-8 bulan tapi tetap masih banyak ASI ya. Itu akhirnya saya ambil rusohnya. Tapi kalau hamil saya juga kuat sama. Jadi kalau hamil saya malah kuat puasa. Itu paling batalnya cuma kalau emang lagi keliengan, lagi meriang gitu, itu udah nggak kuat baru buka. Itu alhamdulillah, karena memang ternyata dari penelitian ibu hamil masih bagus malah berpuasa ketika kondisi ibunya sehat ya Bun ya, kondisi janinnya juga sehat. Jadi kalau habis cek ke dokter, ke bidan, saya nggak boleh puasa Bu Nur, ada begini. Oh ya jangan Bu, HB saya rendah ya, berarti tolong diikuti aja rusohnya gitu. Tapi kalau mau berpuasa, tadi konsumsi spirulinanya jangan 3, berarti kayak saya 5 bahkan 7 kalau yang gampang lemes gitu ya. 3 bangun tidur persis, nanti 4-nya misalnya deket-deket mau makan gitu, 5 menit atau 10 menit mau makan, minum lagi spirulinanya gitu. Jadi spirulinanya diperbanyak. Kalau itu kan karena asam folatnya juga tinggi, sangat bagus ya untuk ibu hamil ya. Kalau saya dulu ketika hamil memang andalannya spirulina, kemudian sari kurma ini Bu, HNI Health sama kalau haba sauda biasanya di atas 7 bulan udah boleh ya Bun ya. Kalau di bawah 6 bulan biasanya saya nggak saranin, di atas 7 bulan udah boleh. Haba saudanya nanti sebelum tidur atau pasca makan setelah buka puasa tuh ya, 1 jam setelah makan ya, sebelum tidur benar ya, itu 2 kapsul gitu. Sama gamatnya, karena gamatnya juga penting banget, apalagi 7 bulan nih. 7 bulan kalsiumnya udah banyak ketarik nih sama bayinya sama janinnya. Ngomong-ngomong udah jam 2:30 lebih ya. Kayak gitu Bun ya. Bun, anak saya kaki dan tangannya selalu banyak keringat. Tergantung ya Bu ya. Tapi biasanya kalau itu tanda-tanda gejala-gejala kelainan pada jantung, keringatnya berlebih. Tapi ibu coba lihat juga apakah anaknya aktif, apakah anaknya tidak aktif gitu ya. Kalau tidak aktif, agak lambat bergerak gitu, itu bisa jadi ada kaitannya sama jantung ya Bu ya. Apalagi ya, tumit dan kaki. Nah, tadi itu nanti dibahas di gamat. Nah, ibu boleh tonton di gamat ya gitu.
Spirulina dengan kadar klorofil tinggi apakah aman bagi penderita asam urat? Nah, menarik nih. Kalau asam urat, saya sangat sarankan konsumsi zaitun. Ya, zaitun yang biasa dikonsumsi sama ibu-ibu, jangan sampai lupa, jangan sampai dilepas ya ketika berpuasa. Saya masukin biasanya gini Bu, setiap tumisan saya masukin tuh. Atau bahkan misalnya kita bikin salad ya, salad buah atau salad sayur, itu masukin 1 sendok zaitun. Ditambahin, kalau buah saya tambahin ini HNI Health 1 sendok, zaitun 1 sendok, dicampur aja Bu gitu Bu. Kalau mau lebih enak lagi, ibu bikin jus pir di jus ya, putihnya itu nanti jadi kayak mayonesnya, tapi bukan kayak yogurtnya, tapi dari pir gitu. Itu enak banget, seger banget. Terakhir baru dikasih perasa lemon, wah enak banget. Kayaknya harus dicoba tuh Bu ya, harus bikin kita ya. Boleh, nanti mudah-mudahan sempat untuk bikin materinya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti mungkin buat yang belum terbaca, karena kayaknya ke bawah juga makin banyak, kita nanti akan jawab satu persatu ya gitu. Mudah-mudahan pas kapan ya, kesempatannya nanti ibu boleh kasih komen yang belum terjawab, ditonton di video YouTube-nya ya. Komen-komennya nanti akan saya pilih, akan kita buatkan video untuk menjawabnya gitu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian teman-teman semua ya, sahabat HNI dimanapun berada. Masya Allah, jazakumullah khair atas kehadirannya, atas partisipasinya. Terima kasih buat yang mungkin sudah memberikan testimoni, buat teman-teman yang lain biar tahu. Mudah-mudahan tidak puas ya, karena kalau nggak puas nanti ngikut terus ya, biar terus. Karena memang baiknya kalau ilmu tuh kita nggak puas Bu. Kita belajar terus dari mana kita ambil ilmunya gitu. Tapi tadi ketika kita udah dapet ilmunya, maka ada konsekuensinya ibu-ibu semua. Konsekuensinya adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita terima. 1 ilmu 10 amal. Jadi teman-teman gak cuma banyak koleksi ilmu, tapi teman-teman juga beramal. Kayak gimana sih? Mulai dari PCA, mulai dari sharing online, misalnya lewat WhatsApp, lewat grup, jawab-jawab yang orang bertanya, itu kan termasuk sharing ya teman-teman ya. Kemudian ketika lagi ngumpul-ngumpul cerita, ada temannya, ada yang lagi curhat, aduh anak aku lagi kurang sehat nih, ibu-ibu ceritakan, kasih tahu, bagus banget loh pakai pegagan sama HNI Health, karena ternyata anak demam itu sebenarnya ternyata nggak boleh ya langsung dikasih paracetamol ya gitu. Bukan berarti tidak boleh menjelekkan produk lain, tidak boleh menjelekkan pendapat orang lain gitu ya, karena kita nggak tahu Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bermanfaat. Banyak orang dengan versi berbeda, insya Allah ada benernya juga gitu. Bukan berarti pendapat kita semuanya lebih baik. Insya Allah kita cari terus yang terbaik. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mohon maaf lahir batin nih sebelum Ramadan ya, sebelum menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf jika ada hilaf atau kata-kata saya yang mungkin selama lagi melakukan Zoom ini mungkin ada yang menyakiti atau menyinggung gitu ya. Nggak maksud Bu ya gitu. Jadi ya. Oh ya, alhamdulillah. Berapa orang Mas? Oh 300, alhamdulillah. Alhamdulillah 300 orang yang hari ini bergabung. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya, bisa menambah keilmunya. Tadi jawaban-jawabannya mudah-mudahan jadi mulai terjawab, juga mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Insya Allah apapun kondisi kita insya Allah tetap bisa berbagi ilmu. Begitu teman-teman semua, terima kasih. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan pekan depan, dan semoga Allah sehatkan kita dan keluarga dan bisa meraih prestasi terbaik, tidak hanya prestasi dari ibadah-ibadah yang kita dapatkan lebih baik daripada tahun lalu, tapi juga prestasi-prestasi bersama HNI. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.